Assalamualaikum Ananda semuanya. Oke, baiklah Ananda, berjumpa kembali dengan Ibu Tita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data khusus untuk data berkelompok. Jadi, yang perlu Ananda ketahui untuk ukuran pemusatan data itu ada 3 yang harus Ananda pahami. Yang pertama itu adalah tentang rata-rata. Oke, rata-rata. Atau lebih dikenal dengan mean. Nah, kemudian yang kedua adalah median. Dan yang ketiga adalah modus. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu-satu tentang rata-rata, kemudian dilanjut dengan median dan modus. Yuk, kita belajar bersama. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan rata-rata. Jadi untuk data berkelompok, ada 2 rumus yang dapat Ananda gunakan untuk menentukan rata-rata. Nah, kita coba satu-satu ya. Untuk yang pertama, itu Ananda dapat menggunakan rumusnya adalah, ini yang pertama rumusnya, Ananda dapat menggunakan rumusnya dengan, nah ini X bar adalah simbol yang biasa digunakan untuk menyatakan rata-rata. Jadi bacaan simbolnya ini adalah X bar. Jadi rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma FIXI ya, per sigma FI. Nah, sigma itu Ananda tahu nilainya adalah sigma itu adalah jumlah, kemudian FI ini adalah frekuensi, XI adalah titik tengah. Nah, FI frekuensi kita udah ada tabelnya, udah ada nilai-nilai frekuensinya setiap kelas itu berapa. Yang belum ada lagi adalah nilai si XI ini, berapa nilai XI-nya, kan belum ada. Nah, itu yang akan kita coba cari. Nah, jadi Ananda perlu ingat dulu, untuk menentukan XI itu untuk data per kelompok bagaimana caranya. Nah, jadi untuk XI itu rumusnya adalah batas bawah kita tambah, ya, batas bawah kita tambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai XI. Nah, jadi untuk setiap kelas akan kita cari nilai XI-nya. Oke, ini nilai XI-nya berapa? Nah, otomatis kita cari satu-satu. Oke, silakan disiapkan buramnya, kita coba bersama. 40 ditambah 45 dibagi 2. 40 ditambah 45 kita bagi 2. Ya, benar sekali. Nilainya adalah 42,5. Kita tuliskan di sini 42,5. Oke, lanjut untuk kelas yang kedua. 46 ditambah 51, kemudian kita bagi 2. Oke, nilainya adalah 48,5. Oke, lihat polanya ya, 40, 42. Oke, jaraknya 2,5. Ya udah, kita tambah 2,5 aja lagi. Berarti ini adalah 54,5. Terus yang di bawahnya adalah, ya benar sekali, 60,5. Dan yang terakhir ini adalah 66,5. Nah, ini XI untuk setiap kelas. Sedangkan di rumus yang akan kita selesaikan, yang kita gunakan itu, FI-nya kita kali dengan XI. Artinya, FI-nya Ananda kalikan dulu dengan XI. Nah, FI-nya udah ada nilai setiap kelas, berarti kita kalikan satu-satu ya. Oke, kita coba. 5 kita kalikan dengan 42,5. Oke, berapa nilainya? Ya, benar sekali, 212,5. Kemudian yang kedua,
9 kita kali 48,5. Ya, benar sekali, 436,5. Lanjut, yang kelas ketiga. 8 kali 54,5. Oke, 436. Kelas selanjutnya, 12 dikali 60,5. Nilainya, ya 726. Lanjut, yang kelas terakhir, 6 kita kali dengan 66,5. Oke, 399. Nah, ini kita jumlahkan ke bawah semuanya, barulah diperoleh nilai sigma FI dikali dengan XI. Oke, yuk kita jumlah sama-sama. Oke, jadi ini 5 tambah 5, 10. Oke, kita sisip 1. 1 tambah 2, 3, tambah 6, 9, tambah 6, 15, tambah 6, 21, tambah 9, 30. Oke, sisip 3 ya. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 9, 21. Oke, sisip 2. 2 kali 2, ditambah ya. 2 tambah 2, 4, tambah 4, 8, tambah 4 lagi. 12, 12 tambah 7, 19, tambah 3, 22. Oke, 22. Nah, ya. Jadi jumlahnya adalah 2210. Kita bagi dengan sigma FI, artinya frekuensinya yang kita jumlahkan. Ya. Oke, 5 tambah 9, 14, tambah 8, 22, tambah 12, 3, 4, tambah 6, 40. Oke, ini dia. Berarti 2210 kita bagi dengan 40. Oke, berarti nilainya adalah 55,25. Nah, inilah nilai X barnya. Jadi, dengan cara yang pertama, kita menggunakan titik tengah. Oke, bagaimana Ananda? Bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang pertama? Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih kalau kita gunakan untuk rumus yang kedua? Oke, sebelum dilanjutkan, silahkan bagi Ananda yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu dan juga di-like ya. Sekarang kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, untuk rumus yang kedua itu kita menggunakan rataan sementara. Oke. Ya, jadi X bar sama dengan XS. Jadi XS ini adalah rataan sementara, kemudian ditambah dengan sigma FI, kita kali DI per sigma FI, kemudian dikali dengan panjang kelas. Nah, rayang rataan sementara ini yang mana yang akan kita gunakan? Karena di rataan sementara, Ananda dibebaskan menggunakan mana aja yang Ananda pilih sebagai rataan sementaranya. Nah, Ibu biasanya menggunakan kelas yang di tengah. Jadi kalau kelasnya ada 5, berarti Ibu ambil rataan sementaranya di kelas yang ketiga. Ya, jadi ini yang Ibu gunakan untuk rataan sementara. Tapi jika kelasnya nanti ada 6, bisa Ananda gunakan kelas ketiga atau kelas keempat. Karena hasil akhirnya akan tetap sama. Oke, jadi karena di sini nilainya adalah 52 sampai 57, kita ambil rataan sementaranya itu adalah nilai titik tengahnya. Tadi udah diperoleh nilai tengahnya itu adalah 54,5. Oke, nah ditambah sigma FI kali DI. FI-nya ada, nah DI ini apa? Oke, jadi kita perlu tabel satu lagi, Ibu tulis di samping ini aja, DI. Nah, jadi DI itu adalah rasio perbandingan yang kita gunakan untuk rataan sementara. Di mana letak kelas rataan sementara, nilai DI-nya selalu 0. Oke, ya. Jadi kalau Ananda pilihnya di kelas kedua nanti, berarti DI-nya di kelas 2 adalah 0. Kalau rataan sementara yang Ananda gunakan adalah di kelas yang kelima,
otomatis DI-nya di kelas kelima ini adalah 0. Kemudian aturannya ke atas kita kurang 1, berarti ini jadinya minus 1, minus 2, ke bawah plus 1, plus 1. Oke, jadi ini positif 1, positif 2. Nah, ini dia ya yang DI-nya. Kemudian karena di sini mintanya adalah FI kali DI, berarti kita tambah satu lagi FI dikali dengan DI. Oke, 5 dikali min 2, oke, min 10. 9 dikali min 1, min 9. 8 kali 0, 0. 12 kali 1, 12. 6 kali 2, 12. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, FI kali DI-nya, sigmanya kita jumlahkan. Ya, min 10, min 19, ini 24, berarti 24 dikurang 19. Oke, 5 per sigma FI tadi udah ada nilainya 40, kemudian panjang kelas. Nah, hati-hati ya, panjang kelas itu apa? Ya, jadi panjang kelas itu adalah rentang data kita, intervalnya dari 40 sampai 45. Jadi, P itu Anda boleh cacah mulai dari 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Ada berapa dia datumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Atau Anda merasa kesulitan untuk mengacacahnya satu-satu, ya udah Anda kurangkan aja, 45 kurang 40, kemudian ditambah 1, pas 6. Ya, jadi ini dikali 6. Oke. Nah, kita operasikan 6 dengan 40, 5 dengan 40, sederhananya 1 per 8, ini 8. 6 dengan 8, sederhananya sama-sama dibagi 2, ini 3, ini 4. Oke. Berarti otomatis ini 54,5 ditambah 3 per 4 itu nilainya adalah 0, oke, benar sekali, 0,75. Oke, 54,5 ditambah 0,75. Ya, benar sekali. Nilainya adalah 55,25. Oke, ini cara 2. Kita cek dengan cara 1 tadi. Sama hasilnya, yaitu 55,25. Nah, jadi sekarang Ananda pilih nih. Rasanya mudahnya yang pakai cara 1 atau pakai cara 2. Oke? Nah, untuk lebih pahamnya, silakan Ananda coba latihan menentukan rata-rata dari data berkelompok ini. Nah, silahkan Ananda cobakan nanti hasil yang Ananda peroleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan Ibu cek apakah penyelesaiannya benar atau salah. Oke Ananda, untuk rata-rata kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan untuk median. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.